Satu orang terluka akibat ledakan yang terjadi di kawasan Asrama Brimob, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ratusan anggota geng motor serang perumahan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Topan Noru terjang Filipina, ribuan orang dievakuasi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ratusan anggota geng motor menyerang perumahan warga di Kota Makassar. Sebanyak 5 pelaku ditangkap polisi saat akan melakukan penyerangan. Ratusan anggota geng motor yang melintas di Jalan Hertasning 1 Kota Makassar langsung kocar-kacir saat dibubarkan polisi yang melintas di lokasi. Ratusan pelaku balap liar ini kembali ke lokasi dan menyerang sebuah komplek perumahan. Beberapa pemuda menyerang pintu gerbang kompleks menggunakan batu dan anak panah ke arah pos keamanan yang dijaga beberapa orang satpam. Polisi menangkap sedikitnya 5 pemuda saat dilakukan penyisiran. Diduga kelima pemuda ini ingin kembali melakukan aksi penyerangan ke kompleks tersebut. Belum diketahui pasti penyebab ratusan pelaku balap liar ini melakukan aksi penyerangan ke kompleks perumahan tersebut. Apa? Balapan liar. Terus Balapan liar. ya Pas setelah itu dia bubar. bubar. Setelah bubar itu petugas datang ke sini. Iya. Nah, mana tadi itu yang yang balapan? Iya. Karena sudah bubar, Pak. Pulang itu petugas sebentar datang di sini semua lempar batu. Kelima pemuda yang tertangkap bersama barang bukti parang dan anak panah busur digiring ke Mapolsek Rapocini, Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pertandingan sepak bola di Pegiringan, Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. Kericuhan terjadi karena penonton menilai panitia memihak salah satu tim sepak bola. Pertandingan sepak bola di Pegiringan, Pemalang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Supporter dan pemain terlibat adu jotos saat pertandingan berlangsung. Kericuhan itu akibat supporter tidak puas dengan panitia yang dianggap memihak tim lawan. Ratusan penonton dan pendukung salah satu kesebelasan langsung mengeroyok panitia. Keributan berhasil diredakan setelah Kepala Desa Sumur Kidang Muhammad Yasin dan Kepala Desa Tundangan Humam bersama aparat keamanan turun tangan. Akibat kejadian ini, beberapa orang mengalami luka, sementara usai pertandingan, kedua kesebelasan dikawal ketat oleh aparat keamanan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, suara ledakan terdengar di kawasan Asrama Brimob, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 1 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini dan langsung dibawa ke rumah sakit. Suara ledakan dilaporkan berasal dari salah satu rumah di Asrama Brimob Grogol Indah, Solo Baru, Sukoharjo. Polisi menemukan sebuah paket kardus di lokasi ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bubuk hitam di 2 kantong plastik ukuran 1 ons. Tim penjinak bom juga menemukan 4 bungkus plastik kosong dan residu ledakan. Polisi memastikan tidak ada unsur terorisme dalam ledakan ini. 1 orang dilaporkan terluka akibat ledakan dan telah dibawa ke rumah sakit. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu apa namanya? Sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021
Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono, Indramayu. Sudah kita amankan di Polres Indramayu. Penerimanya adalah Saudara A di wilayah Klaten. Sudah saya amankan di Polresta Surakarta. Bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia 1 tahun yang lalu. Sementara itu, gudang perlengkapan pesta di Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Minggu siang. Akibatnya seorang karyawan mengalami luka bakar serius dan dibawa ke rumah sakit. Api pertama kali muncul dari lantai 2 gedung perlengkapan pesta yang berada di permukiman padat penduduk di kawasan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Besarnya api kemudian merembet ke sebuah kafe yang berada di lantai dasar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Di lantai 2, api besar awal ada di lantai 2 dan merambat ke lantai 1 karena deknya dari kayu. Jadi begitu lantai 2 terbakar, deknya juga kebakar, habis langsung turun ke lantai 1. Akibat peristiwa ini, seorang karyawan kafe mengalami luka bakar serius dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu di ibu kota, kebakaran melanda pusat bisnis LTC Glodok di Jakarta Barat. Diduga kebakaran ini terjadi karena korsleting listrik pada panel listrik gedung. Kepulan asap yang berasal dari lantai 5 sisi samping gedung LTC Glodok Taman Sari, Jakarta Barat mengakibatkan sebagian ruangan panel listrik pusat bisnis ini hangus. Kebakaran diduga terjadi karena adanya arus pendek pada panel listrik. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merambat ke bagian objek gedung lainnya. Petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan pendinginan di titik pusat kebakaran. Kronologis kebakaran, warga lapor ke pos Mangga Besar, Jalan Hayam Muruk nomor 127, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, gedung LTC Glodok. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video kucing tewas yang diduga diracun hingga mati di sebuah perumahan di Kota Malang, Jawa Timur. Video ini viral usai diposting oleh akun pecinta kucing. Video viral kucing-kucing tewas ini diduga akibat diracuni diposting oleh akun pecinta kucing. Sontak mengundang reaksi warganet. Hujatan dan kecaman ditujukan kepada pihak pengembang perumahan bahkan RT setempat, lantaran diduga sengaja membunuh kucing-kucing liar. Namun RT setempat membantah tudingan tersebut. Pihak RT juga masih mengumpulkan keterangan warga untuk mencari pelaku yang meracuni kucing-kucing liar ini. Dan kami selaku ketua RT terus terang merasa disudutkan karena seolah-olah bahwa berita kucing diracun ataupun dibunuh ataupun dihilangkan itu timbulnya instruksi dari kami. Sama sekali itu salah. Tidak ada sampai hari ini pun, sampai kemarin kami menyampaikan hal itu, menghimbau ataupun apapun, menyuruh menghilangkan, meracun dan lain-lain terhadap kucing-kucing yang populasinya sudah luar biasa di perumahan kami. Kini pengurus RT bekerja sama dengan komunitas pecinta kucing untuk merelokasi atau mensterilkan kucing liar serta mengendalikan populasi kucing liar di wilayah perumahan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. KPK menjadwalkan pemeriksaan Lukas NMB hari ini, Senin 26 September 2022 di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sebelumnya, KPK telah melayangkan panggilan kedua pada NMB dan memberikan sejumlah iming-iming agar NMB kooperatif. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan panggilan kedua untuk Lukas NMB terkait perkara gratifikasi 1 miliar rupiah. Rencananya,
NMB sebagai tersangka akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. KPK memberikan sejumlah iming-iming untuk NMB agar menghadiri pemeriksaan KPK di Jakarta. Di antaranya, jaminan memperoleh hak pengobatan dan penghentian kasus jika NMB bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. KPK memiliki tim medis yang dapat memberikan pengobatan pada Lukas NMB jika dirinya kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan sebagai tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tentu kami berharap tersangka dan penasihat hukumnya dapat hadir memenuhi panggilan tersebut karena disitulah kesempatan tersangka dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan apa yang ia ketahuinya terkait dengan perkara ini. Kami pastikan seluruh proses penyidikan ini telah memenuhi prosedur hukum, termasuk tentu kami perhatikan hak-hak dari tersangka. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB meminta izin Presiden Joko Widodo agar Lukas NMB bisa menjalani pengobatan di luar negeri. Tim dokter dan kuasa hukumnya juga telah datang ke kantor KPK untuk menjelaskan kondisi kesehatan Lukas NMB. Pihaknya mengklaim kondisi kesehatan Lukas NMB menurun setelah mengalami stroke. Kondisi yang memprihatinkan kondisi kesehatan Pak Gubernur, saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Bapak Gubernur. Kami tim hukum memandang bahwa kalau langkah-langkah ini tidak diambil oleh negara, bisa membuat suasana di tanah Papua yang tidak harmonis. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami kepada Bapak Presiden, atas nama masyarakat di tanah Papua, berikan kesempatan agar Bapak Gubernur jauh dari tekanan ini untuk bisa segera berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara hingga kini, Lukas NMB masih berada di rumah pribadinya di Jayapura, Papua dengan pengawalan ketat dari pendukungnya. KPK berharap Lukas NMB kooperatif agar KPK tidak perlu melakukan upaya jemput paksa terhadap NMB. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB untuk mematuhi panggilan KPK. Jika menolak, NMB bisa dipanggil paksa. Soal pemanggilan itu sudah ada mekanismenya di MK ya, di KPK. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggil aja dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantalkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya itu. Masyarakat anti korupsi membongkar momen Gubernur Papua Lukas NMB berjudi di kasino di sejumlah negara. Namun pengacara NMB menolak berkomentar terkait temuan tersebut. Momen Gubernur Papua Lukas NMB bermain judi di kasino diungkap oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Berdasarkan video yang diterima dari Maki, Lukas NMB berjalan dengan seorang wanita di Changi Airport, Singapura. Selain itu ada juga foto Lukas NMB sedang bermain di kasino. Foto ini tertanggal 19 Juli 2022. Ada juga video Lukas NMB bersama sejumlah perempuan menggunakan kursi roda di sebuah restoran dan pusat perbelanjaan. Boyamin Saiman juga mengungkap beberapa tempat judi yang menjadi favorit Gubernur Papua ini. Di antaranya Solai Resort and Casino Entertainment City di Manila, Filipina. Di Malaysia, Kasino Genting Highland, dan di Singapura, Crockford Sentosa. Dan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022 ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP. Di Genting Highland itu kami punya fotonya, itu di ruang VIP yang khusus itu.
karena artinya untuk level tinggi. Terkait temuan maki ini, pengacara Lukas NMB Stefanus Roy Rening menolak berkomentar. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers. Sementara sebelumnya pengacara NMB Aloysius Renwarin mengakui kliennya bermain judi di kasino Singapura. Namun Aloysius mengklaim uang judi tersebut berasal dari kantong pribadi. Sementara itu, berkas tersangka pembunuhan Brigadir Joshua telah diteliti oleh Kejaksaan Agung. Jika semua berkas dinyatakan lengkap, maka Ferdi Sambo bisa segera menjalani sidang di pengadilan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat sedang didalami Kejaksaan Agung. Pendalaman terhadap berkas perkara dilakukan guna memastikan kelengkapan berkas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua bisa segera diadili persidangan. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan. Penggabungan kedua berkas perkara tersebut dinilai bisa menjadi celah untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Sementara sebelumnya, Ferdi Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Keputusan itu diambil melalui sidang Komisi Kode Etik yang berlangsung selama 3 jam pada tanggal 19 September yang lalu. Kini publik menanti kapan Ferdi Sambo dan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua akan menjalani sidang di pengadilan. Sebuah longboat terbalik dan tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi di perairan Kabupaten Kepulauan Sula. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkap.